Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media yang saya hormati, pada hari ini tepatnya hari Kamis tanggal 13 April 2023 pada pukul 1.36 waktu Indonesia bagian Barat, Polda Metro Jaya akan menyampaikan terkait kesiapan dalam rangka menghadapi Hari Raya Idul Fitri. Ya. Tentunya hal ini sudah dilakukan langkah-langkah, upaya-upaya baik secara internal Polda Metro Jaya, Polri, ya, dan juga ada langkah-langkah antar lintas sektoral yang terkait. Ada TNI, pemerintah daerah, termasuk stakeholder yang terkait dalam kesiapan untuk Hari Raya Idul Fitri. Hari ini tadi Polda Metro Jaya bertempat di BPMJ Aula Polda Metro Jaya melaksanakan rapat koordinasi lintas sektoral di mana dipimpin langsung oleh Bapak Wakapolda dengan dihadiri berbagai elemen, ya, diantaranya dari pemerintah daerah. Di sini ada Kasatpol PP, kemudian dari Kadishub, kemudian ada Kepala Basarnas, Kepala Jasa Raharja DKI Jakarta, Jasa Marga DKI Jakarta, Kepala DPK DKI, kemudian Manajer Niaga PT PLN, ya, ada para kepala terminal di wilayah DKI, kemudian pimpinan pengelola tempat-tempat pariwisata wilayah DKI Jakarta, dan juga ada para kepala stasiun wilayah DKI Jakarta. Tidak luput juga ada dari unsur TNI, baik Angkatan Udara, Angkatan Darat, Angkatan Laut, ya. Dalam hal ini ada Asop Kodam Jaya, ada Asop dan Lantamal, ya, juga turut berserta hadir, di mana pada proses untuk pelaksanaan operasi ini sudah dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral bertempat di Polda Metro Jaya. Perlu diketahui rekan-rekan, pada libur nasional ini tentu diketahui Idul Fitri tahun 2023 ini tentunya menjadi bagian yang ditunggu dan akan dirayakan serentak menjadi bagian daripada umat muslim, ya, khususnya untuk melaksanakan Idul Fitri. Tentu tanggalnya akan ditetapkan oleh pemerintah, yaitu di sekira tanggal 22 ya, April. Rekan-rekan, tentunya dalam menghadapi ini ada 5 timeline yang perlu diantisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban, khususnya yang pertama adalah pramudik itu sendiri, ya. Pada saat pramudik tentu kesiapan masyarakat untuk melakukan mudik banyak hal-hal yang perlu disiapkan. Ya, tentu ini kondisi saat ini untuk wilayah hukum Polda Metro Jaya masih aman dan kondusif. Kemudian pada timeline yang kedua yang harus disiapkan adalah mudiknya itu sendiri. Ya. Kemudian timeline yang ketiganya adalah ketika melaksanakan perayaan Idul Fitri pada saat lebarannya nanti. Timeline yang keempat adalah tentunya antara melakukan perayaan Idul Fitri sampai dengan arus balik nanti ada momentum wisata dan silaturahim atau silaturahmi masing-masing masyarakat dengan saudara-saudaranya. Jadi ada 5 timeline. Setelah Idul Fitri ada timeline untuk diantisipasi pariwisata. Maka kita libatkan tadi di sini adalah wisata, ya, dan tempat hiburan. Kemudian terakhir adalah arus
mudiknya sendiri yang perlu dilakukan antisipasi. Tentu dengan kegiatan ini, kegiatan masyarakat akan terjadi peningkatan volume, ya, kendaraan, baik kendaraan itu umum, pribadi, bus, ya, kemudian juga baik itu yang menggunakan jalan tol maupun arteri, ya, sehingga ini tentu berpotensi meningkatnya volume menjadi kemacetan atau kepadatan yang terjadi di beberapa titik. Kemudian juga diprediksikan jalan-jalan umum di luar jalan tol, ya, ini juga masih akan diwarnai dengan adanya masyarakat yang masih akan menggunakan kendaraan roda 2 untuk melaksanakan mudik, terutama dengan pada rute-rute yang pendek, ya, misalkan antara DKI Jakarta ke daerah Jawa Barat yang berbatasan dengan DKI Jakarta, ataupun juga ke arah Banten misalkan, ya. Tentu ini akan ada fenomena seperti itu, namun hal demikian untuk diantisipasi kami maka perlu melakukan himbauan, ya, agar tidak menggunakan kendaraan roda 2. Silakan menggunakan transportasi umum atau publik yang sudah disiapkan. Kemudian setelah timeline yang kami sampaikan tadi, diperkirakan puncak arus mudik terjadi 2 gelombang atau 2 waktu, ya. Diperkirakan yang pertama adalah arus mudik pertama, yaitu diprediksikan pada tanggal 14 April 2023. Yang kedua, pada puncak arus mudik kedua pada waktu tanggal 18 sampai dengan 19 April 2023. Demikian juga pada puncak arus balik. Timeline yang diprediksikan yaitu antara tanggal 25 tanggal 26 April 2023 merupakan puncak arus balik gelombang pertama. Pada gelombang yang kedua, puncak arus balik yang diperkirakan akan masuk ke Jakarta, ya, tentunya ini tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023. Ini terkait dengan timeline. Upaya-upaya apa yang sudah dilakukan oleh Polda Metro Jaya dan jajarannya? Yang pertama tentu tadi dengan rapat koordinasi dengan lintas sektoral, ya. Sosialisasi kepada masyarakat tentang mudik aman dan berkesan, ya. Kemudian juga akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas. Kemudian akan bekerja sama, berkolaborasi, dan kemudian tentunya akan mendirikan pos pengamanan dan pos pelayanan Polri di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan jajarannya, termasuk daerah aglomerasi wilayah hukum Polda Metro Jaya seperti Depok, Bekasi, dan Tangerang Kota dan Tangsel. Pos pengamanan arus mudik dan arus balik, ya, ada 37 titik pos pengamanan. Pos pengamanan arus mudik ini terbagi dari 37 titik tadi, ya. Ada pertama, ada pos pengamanan arus mudik jalur tol, ya, di wilayah DKI. Itu ada 8 titik. Titik pertama di kilometer 10, rest area kilometer 19, Cikarut kilometer 29, rest area kilometer 33, rest area kilometer 39, rest area Pinang kilometer 13,5, rest area Kunciran kilometer 14, rest area kilometer 10 arah Bogor. Ini untuk arah menuju baik itu ke Banten, ke Jawa Barat maupun ke arah Bogor, ya. Pos pengamanan berikutnya kedua adalah pos pam arus balik jalur tol. Ini ada 6 titik,
Ya, yang pertama adalah pos GT Cikunir di Gate Tol Cikunir, yang kedua kilometer 19, rest area kilometer 6, rest area Pinang kilometer 13,5, rest area Kunciran kilometer 14, dan kilometer 21 arah Jakarta. Ketiga, pos pengamanan jalan arteri di wilayah Jakarta Barat, arah Merak ya, ini ada 2, pos Lantas Kalideres dan pos Joglo Raya. Untuk wilayah dari Kerawang, yaitu Jakarta Timur dan Bekasi Kota serta Bekasi Kabupaten, Jakarta Timur ada pos Kalimalang, Bekasi Kota ada pos Jalan Nur Ali Sumber Arta dan Jalan Sultan Medan Satria, Bekasi Kabupaten ada pos Pasar Tambun dan pos Kedung Waringin. Sedangkan dari arah Bogor, untuk Jakarta Timur ada pos Panasonic dan juga ada Depok, yaitu pos SPBU Cilangkap Depok Jalan Raya Bogor. Yang keempat juga akan dilakukan pos pengamanan di pos PAM Terminal. 1, Terminal Bus Kampung Rambutan, Terminal Bus Pulau Gebang, dan Terminal Kalideres. Ini untuk pos PAM yang ada di terminal wilayah DKI Jakarta. Kemudian kelima, pos PAM stasiun. Stasiun sendiri yang pertama adalah Stasiun Gambir, Stasiun Senen, dan Stasiun Jatinegara. Pos PAM pelabuhan itu adanya di Pelabuhan Tanjung Priuk. Ya. Sedangkan pos pengamanan bandara adalah Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma. Kedelapan, pos pengamanan tempat wisata, ini dalam timeline tadi kami sampaikan ada tempat-tempat hiburan wisata, Kebun Binatang Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah, Ancol, Monas, dan juga Kota Tua. Ini 37 titik pos pengamanan yang disiapkan oleh Polda Metro Jaya. Kemudian pada langkah-langkah untuk melakukan upaya rekayasa lalu lintas tentu di bawah koordinator dari Korlantas Polri, Polda Metro Jaya akan melakukan langkah-langkah rekayasa lalu lintas melihat situasional yang ada. Pada contohnya dari simpang ya, persimpangan antara Jakarta Utara Tanjung Priuk menuju ke Cikampek dan juga Pondok Indah atau dari arah selatan, itu akan melihat situasional kepadatan. Apabila ada satu titik dari utara kepadatan maka akan diprioritaskan. Demikian juga apabila selatan yang ada kepadatan, tentu ini akan dilakukan langkah-langkah prioritas. Ya, akan didahulukan mendasari daripada koordinasi Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan di bawah koordinator oleh Korlantas Polri. Kesiapan Polda Metro Jaya dalam rangka operasi kepolisian terpusat ini dengan sandi operasi Ketupat Jaya 2023 ya. Yang pertama, operasi ini adalah operasi misinya kemanusiaan, di mana seluruh masyarakat pada umumnya akan merayakan Idul Fitri dengan tradisi mudik ya dan silaturahmi. Ini menjadi misi kemanusiaan. Bagaimana membuat masyarakat mudik aman berkesan. Ya. Kemudian personil yang dilibatkan dalam operasi Ketupat Jaya 2023 pelibatan kuatan personil ini terdiri dari beberapa unsur, beberapa elemen ya, yang totalnya berjumlah 6.544 personil
yang terdiri dari 4 unsur. Yang pertama Satgasda, Satuan Penugasan Daerah Polda Metro Jaya, artinya di Polda, itu melibatkan 3.583 personil. Untuk Satgas Res atau Satuan Penugasan Resort, ya, ini adalah Polres, ini dilibatkan 2.275 personil. Kemudian dari unsur TNI kolaborasi ya maupun juga Pemda DKI, dari unsur TNI sendiri ada 100 personil. Dan pada unsur pemerintah DKI Jakarta dan Jasa Marga berjumlah 586 personil ya. Ini perkuatan yang dilibatkan untuk pelaksanaan operasi pada operasi dengan operasi terpusat dengan sandi operasinya adalah Ketupat Jaya 2023 untuk di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Itu rekan-rekan yang bisa kami sampaikan terkait dengan kesiapan Polda Metro Jaya untuk melakukan langkah-langkah pengamanan. Tentu juga ada beberapa hal kesiapan Polda Metro Jaya untuk mengantisipasi terkait dengan potensi-potensi gangguan Kamtipmas ya. Yang pertama, potensi tersebut adalah beberapa catatan yang diprediksi ya. Yang perlu diantisipasi adalah adanya rumah kosong ya yang ditinggalkan pemudik. Kemudian tentu yang diantisipasi adalah potensi gangguan keamanan dan ketertiban seperti juga kemacetan ya. Kemudian juga adanya pawai ya, konvoi. Kemudian juga terkait dengan masih perlu diantisipasi terkait dengan adanya wabah COVID-19 ya. Kemudian juga adanya antisipasi dengan adanya hoax dan kriminalitas lainnya serta juga kecelakaan lalu lintas. Ini perlu dilakukan antisipasi dan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat betul-betul pada saat kesiapan untuk mudik lengkapi betul kelengkapan keselamatan dalam berlalu lintas ya. Betul-betul prioritas nomor 1 paling utama adalah keselamatan ya. Dan selanjutnya juga terkait dengan gangguan kriminalitas, kami menghimbau ya kepada masyarakat ketika meninggalkan rumah dalam keadaan kosong tentunya matikan listrik, cek gas atau kompor ya. Jangan sampai ini berpotensi juga menjadi musibah. Dan kemudian apabila meninggalkan rumah silakan sampaikan terkait kondisi rumah yang kosong kepada RW. Di situ ada program Ada Polisi, 1 polisi 1 RW ya. Tentunya ini menjadi bagian kegiatan yang bisa dilakukan pada masyarakat yang juga akan dilakukan patroli-patroli secara skala besar oleh patroli perintis presisi. Itu rekan-rekan yang menjadi hasil daripada rapat koordinasi dan kesiapan Polda Metro Jaya untuk dalam rangka operasi kepolisian terpusat Ketupat Jaya 2023. Ada pertanyaan rekan-rekan? Silakan. Pak Kabit izin terkait dengan operasi Ketupat 2023 ini Pak di Polda Metro Jaya. Untuk operasinya sendiri Pak di Polda Metro Jaya akan dimulai kapan dan berapa lama operasi ini dilaksanakan? Dan tadi disebutkan ada melihat situasional rekayasa lalu lintas di beberapa wilayah di Jakarta. Apakah itu maksudnya kontraflow jika diperlukan gitu Pak atas Pak untuk skema yang disiapkan?
Iya, kontraflow dan one way tentunya ini di bawah koordinator Korlantas Polri ya, bisa ditanyakan nanti. Namun demikian kami di Polda Metro Jaya melalui Direktorat Lalu Lintas nanti juga akan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut berdasarkan pada apa yang menjadi koordinator Korlantas Polri melihat situasi seluruhnya ya. Kemudian kapan pelaksanaan operasi ini dilakukan, yaitu pada timelinenya dimulainya operasi ini pelaksanaan operasi Ketupat 2023 selama 14 hari dimulainya pada saat tanggal 18 sampai dengan, ulangi, tanggal 18 April sampai dengan tanggal 1 Mei 2023 ya. Dengan timeline tadi ya. Adanya pra persiapan mereka, terus kemudian mudik, lebaran, wisata sampai dengan nanti arus mudik atau kembalinya ya, arus balik. Ini rekan-rekan yang bisa kami sampaikan. Untuk pembangunan pos PAM dan posnya sudah mulai dilakukan ya Pak ya? Sudah kita lakukan beberapa, tentunya nanti kita akan bersama-sama teman-teman media melihat situasi ini. Ya, Kapolda Metro Jaya sudah menginstruksikan juga kepada Kasatwil atau Kapolres jajaran untuk kesiapannya. Serta tidak menutup kita sama-sama akan meninjau turun ke lapangan ya, baik dari arah wilayah barat, arah Banten masuk ke DKI, kemudian dari utara, dari selatan, dan menuju ke arah timur, ataupun sebaliknya nanti pada saat arus balik, dari arah timur ke barat, sampai dengan barat ke menuju Banten. Ini tentu menjadi bagian yang perlu diantisipasi. Itu rekan-rekan. Iya, kami tadi sudah melakukan rapat-rapat koordinasi yang terakhir lintas sektoral. Ada beberapa tempat pariwisata ya, yang tadi saya sudah sebutkan. Dan kemudian ini juga menjadi bahan rapat kita bersama. Tempat-tempat pariwisata dan hiburan ya, tentunya ini yang perlu kita jaga. Lokasi-lokasi misalkan nanti ada midnight sale biasanya ya, ini di mall-mall. Seperti contohnya adalah Ramadan Midnight di Gandaria City, Kota Kasablanka, Pejaten, kemudian Grand Indonesia Jakpus, Jakarta Pusat, Ion, Neo Soho, dan lain-lain. Termasuk lokasi wisata ini kita akan tempatkan personil ya. Ini seperti Monas, Ancol, Taman Mini Indonesia Indah, Kota Tua, termasuk ada Jakarta Aquarium, Ragunan, Peak, Tebet Eco Park. Ini perlu dilakukan antisipasi, maka akan dilakukan pengamanan secara khusus. Tentu ini nanti ada dari Direktorat Opfit sebagai koordinator dan dari Direktorat Samapta serta para Kapolres ya yang memiliki wilayah tersebut. Saya juga lupa ada beberapa hal juga yang perlu diamankan, yaitu tempat ibadah. Kita akan melakukan pengamanan pada saat sholat Idul Fitri. Itu ada seperti Masjid Istiqlal, kemudian Masjid Agung Al-Azhar, Masjid Raya Kiai Haji Hasyim Jakarta Barat, Masjid Agung Sunda Kelapa Jakarta Pusat, kemudian Masjid Jakarta Islamik, Center JIC Jakarta Utara, Masjid Cut Mutia Jakarta Pusat, Masjid Agung Atin Jakarta Timur, Masjid Dian Al-Mahri Kubah Mas Depok, halaman Balai Kota DKI Jakarta, Masjid Ramli Mustafa Jakut. Ini tentu masih banyak lagi yang tentu ini akan terdistribusi pengamanannya, tersebar kehadiran personil Polri atau Polda Metro Jaya di satwil atau polres-polres yang ada. Bagaimana masyarakat bisa melakukan ibadah dengan aman dan nyaman dan bisa mudik dengan aman dan berkesan. Itu ya. Terima kasih. Cukup? Baik rekan-rekan, sudah banyak kami sampaikan terkait kesiapan operasi Ketupat Jaya 2023.
tentunya kami juga meminta dukungan dan partisipasi masyarakat, ya, bagaimana menjaga ketertiban dan keamanan pribadi masing-masing dan keluarga dalam rangka menjalankan ibadah Idul Fitri, mudik sampai dengan kembali atau arus balik nanti. Tentunya yang paling utama kami tekankan sekali lagi adalah bagaimana bisa kembali dengan selamat dan berkumpul dengan keluarga. Keselamatan paling utama dan kemudian juga hukum tertinggi juga bagi Polri akan melakukan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hukum tertingginya adalah keselamatan untuk masyarakat. Ya, itu rekan. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal berkas Mario dong Pak. Berkas Mario belum dapat lagi dari Pak Joko.